Kerja kantoran dari Senin sampai Jumat, gaji aman, tapi kok tetap ngerasa pengen punya side income yang lebih gede dan ngejalaninnya lebih seru. Bisa nggak ya? Kabar baiknya, lu bisa dapetin puluhan juta dari kerja sampingan. Cuma modal skill, networking, dan waktu luang. Kerjanya di mana? Di dunia event organizer. Percaya nggak? I.O. bukan cuma buat orang yang full time di industri ini. Banyak banget orang yang udah kerja tetap, tapi dapat penghasilan tambahan lewat project I.O. Dan hari ini, gue bakal jelasin gimana caranya lu bisa kerja sampingan di serunya dunia event, dan tetap dibayar puluhan juta rupiah. Let's go kita bahas. Sebelum lu nyemplung, lu harus paham dulu struktur kerja di dunia I.O. Karena di sini, setiap posisi itu punya peran penting. Dan dari situ juga datang sumber penghasilannya. Dalam tim project event, gua bagi biasanya ada 3 besaran tim yang mensupport penyelenggaraan sebuah event. Tim inti I.O., vendor, dan freelance. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tim inti I.O. Ini adalah core team yang punya project dalam eventnya. Kalau di event corporate, merekalah yang ditunjuk sebagai pelaksana event kliennya. Kalau di event inisiasi, berarti tim inti inilah yang punya eventnya sendiri. Mereka yang ngebangun konsep dan mengeksekusi event tersebut. Tim inti ini biasanya terdiri dari project manager. Dia yang biasanya ngehandle keseluruhan project dari perencanaan sampai evaluasi. Yang kedua, creative director. Dia yang ngatur konsep dan ide event biar tetap stand out dan sesuai dengan branding klien. Yang ketiga, production coordinator. Dia yang memastikan semua kebutuhan teknis dan vendor jalan sesuai dengan timeline. Tim inti ini kayak otaknya event. Mereka yang mikir strategi, budgeting, dan negosiasi. Tapi interestingnya, lu nggak harus jadi bagian dari tim inti ini buat dapetin penghasilan besar. Ada peran lain yang bisa lu mainin. Lagian biasanya tim inti ini mereka yang full-time partnya karena mereka harus dedicated. Part yang kedua, tim vendor. Vendor adalah partner bisnis yang menyediakan kebutuhan teknis event. Contohnya, vendor sound system, lighting, dekorasi, kamera multimedia, printing, catering, dan lain-lain, banyak banget. Jadi mereka dapat penghasilan dari setiap kontrak kerjasama dengan I.O. Jadi kalau lu punya resource atau kenalan di bidang ini, lu bisa jadi vendor part-time dan tetap dapat margin yang lumayan banget. Kalau jadi part-time vendor, mainannya kayak gini. Lu modal di awal dulu, beli alat. Terus cari orang profesional yang bisa jalanin dan maintenance alat-alat event ini. Nah, dengan ini, lu bisa dapat keuntungan dengan nyewain alat-alat event ini ke I.O. Jadi, lu masih bisa tetap kerja, tapi cuan tetap masuk ke kantong. Tapi, agak effortnya itu sebenarnya adalah ketika lu di awal harus punya modal finansial yang lumayan gede untuk beli alat-alat ini. Karena memang alat-alat event itu nggak ada yang murah. Nah, ini bagian paling menarik. Jadi freelancer. Jadi kalau lu mau dapetin kerja sampingan dengan modal yang nggak terlalu menguras tabungan, yaitu jadi freelancer event. Freelancer pada dasarnya adalah tenaga profesional yang bantu event tanpa harus full time di I.O. Hal ini tuh sebenarnya udah lumrah banget dan sering terjadi di dunia per I.O.an. Biasanya mereka dibayar per project. Ada yang bisa harian, ada yang mingguan, bahkan ada yang dibayar per output kerja. Dan kalau lu punya skill yang tepat, ini bisa jadi sumber side income yang sumpah. Lu bisa dapet income yang gede banget. Freelancer event itu adalah side hustle yang paling masuk akal buat lu yang mau dapat penghasilan puluhan juta plus dengan cara yang menyenangkan pada saat lu ngerjainnya. Freelancer event, why not? Kita masuk ke chapter kedua. Skill yang harus dimiliki freelancer I.O. Kalau lu pengen survive, bahkan jadi expertise di dunia freelancer I.O., seenggaknya ada 3 skill utama yang harus lu kuasain. Yang pertama adalah manage waktu. Jadi kerja sampingan itu artinya lu punya 2 tanggung jawab, kerja utama dan project event. Jadi lu harus punya skill time management yang bener-bener solid banget. Biasain bikin jadwal mingguan. Pisahin waktu untuk kerja kantor, waktu koordinasi event, dan waktu istirahat. Di pekerjaan tetap, lu kerja dari Senin sampai Jumat. Berarti lu punya waktu senggang di Sabtu dan Minggu. Jam kerja di pekerjaan tetap dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berarti lu punya waktu senggang yang bisa lu manfaatin dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 atau jam 11 malam. Nah, kemampuan manage waktu ini, lu harus bener-bener punya dan kuasain dengan canggih banget. Karena di dunia I.O., deadline itu non-negotiable. Sekali miss, efeknya bisa chaos ke semua pihak. Yang kedua, upgrade skill.
Jadi gini, I.O. itu industri yang high speed changing. Jadi dari konsep event, tren dekorasi, sampai cara promosi, itu semuanya tuh berubah cepet banget. Jadi lu harus terus upskill diri lu. Karena faktanya, persaingan di dunia freelancer itu juga sangat ketat. Jadi kalau lu nggak ngasah skill lu bisa ketinggalan sama freelancer yang mungkin belum punya pengalaman banyak, tapi dia punya pengetahuan yang lebih cepat, lebih skillful, dan lebih up to date. Lu bener-bener bisa kesingkir. Satu lagi, semakin banyak value yang lu punya, semakin besar juga rate lu sebagai freelancer. Yang ketiga, manage emotion. Ini skill paling underrated, tapi menurut gua ini krusial banget. Jadi gini, ketika lu kerja full time dan masih ambil project I.O., lu bakal ngerasain yang namanya mental fatigue. Kurang tidur, waktu me time lu kepotong, dan tekanan dari dua sisi, dari kantor, dari klien event. Di titik ini, kemampuan lu buat manage emotion jadi penentu apakah lu bener-bener bisa terus jalan atau burn out di tengah jalan. Lu harus tahu kapan harus pause, kapan harus delegate, dan kapan harus bilang enggak dulu. Karena di dunia event, semua serba cepat dan penuh ekspektasi tinggi. Dan cuma orang yang bisa stay calm under pressure, yang bisa terus bertahan dan di zona ini. Jangan sampai ada kejadian lu nggak bisa deliver kerjaan freelance yang udah lu ambil karena lu burn out. Mungkin buat lu kerjaan itu nggak beres, atau lu nggak selesai, lu balik ke kerjaan tetap, selesai. Tapi itu sama aja lu ngancurin seancur-ancurnya citra I.O. di mata kliennya. Dan itu akan memperburuk citra lu sendiri di mata I.O. yang lain. Jadi lu sekali ngelakuin kesalahan, lu pasti akan di blacklist di banyak I.O. Poin nomor 3, kita bahas profesi freelancer I.O. yang bisa dapat puluhan juta rupiah. Sekarang lu udah tahu struktur di I.O. itu seperti apa. Dan skillnya itu seperti apa. Nah pertanyaannya, freelancer I.O. tuh bener bisa kerja di posisi apa aja sih? Dan beneran bisa dapat puluhan juta atau enggak? Yap, ini beberapa profesi yang bisa lo ambil tanpa harus resign dari kerjaan utama lo, dan lu gue jamin bisa dapat puluhan juta rupiah. Yang pertama, MC atau host. Kalau lu punya public speaking yang bagus dan bisa bawa suasana, jadi MC event itu bayarnya bisa 2-10 juta per acara. Jadi kalau sebulan aja lu handle 3 atau 4 event di weekend, lu udah bisa dapat side income puluhan juta rupiah. Dan ini klien di corporate gue sendiri melakukannya. Jadi klien corporate gue itu biasa jadi MC di internal acara corporate-nya. Nah ternyata dia menjadikan kemampuan itu jadi side income di Sabtu dan Minggu untuk jadi MC wedding. Yang kedua, fotografer atau videografer. Kebutuhan dokumentasi di setiap event itu wajib banget. Satu project untuk fotografer dan videografer, percaya nggak percaya, itu benar-benar bisa dibayar 5-20 juta rupiah. Tergantung skala event dan paket editingnya. Tapi ini benar-benar make sense. Jadi lu bisa tetap kerja di kantor, tapi weekendnya lu bisa ambil syuting untuk event-event kayak wedding. Profesi yang berikutnya, stage crew atau production assistant. Kalau lu suka kerja teknis di lapangan, jadi kru juga seru banget. Bayarannya mungkin nggak segede profesi yang sebelumnya. Bisa jadi cuma dibayar 1 juta atau 2 juta per hari. Tergantung dari job desk-nya. Dan kalau lu dapat pengalaman handling event besar, priceless-nya itu jauh lebih gede daripada bayarannya. Contohnya ketika lu jadi kru di konser-konser artis terkenal internasional. Yang berikutnya adalah kreatif atau event designer. Kalau lu jago bikin konsep, desain layout, atau konten promosi event, lu bisa freelance dari rumah. Biasanya, ini per project dibayar 3-15 juta, tergantung kompleksitasnya. Cocok buat yang kerja di bidang desain, marketing, atau komunikasi. Jadi intinya, kerja sampingan di dunia I.O. bukan cuma possible, tapi profitable. Asal lu ngerti perannya, skillnya, dan cara maininnya. Mulainya dari kecil dulu, gabung di project, bantu temen, atau daftar jadi freelancer I.O. Banyak channel-channelnya. Karena di situ, lu bakal dapat network, pengalaman, dan income tambahan yang bisa ngalahin gaji tetap lu sendiri. The key isn't having more time, it's managing the time you already have. Dan di dunia I.O., waktu yang lu invest bisa balik dalam bentuk pengalaman, koneksi, dan uang puluhan juta rupiah. Thank you for watching, see you in the next video.